Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan sejarah pendidikan pasca reformasi. Anggota kami meliputi Dinda Nurfadilah, Vina Amelia, dan Rismala Dewi. Konten yang akan kami bahas yaitu yang pertama tujuan pendidikan pasca reformasi, yang kedua landasan pendidikan pasca reformasi, yang ketiga sistem pendidikan di Indonesia, dan yang terakhir yaitu sistem pengajaran pendidikan pasca reformasi. Tujuan dari pendidikan pasca reformasi. 1. Untuk mendidik seseorang atau anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan alamnya atau kodratnya dan masyarakatnya. Yang kedua, membentuk seseorang menjadi anggota masyarakat yang baik, yaitu anggota masyarakat yang mempunyai kecakapan praktis dan dapat memecahkan problem sosial sehari-hari dengan baik. Yang ketiga, untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani anak didik. Pertumbuhan jasmani yang dimaksud dalam tujuan pendidikan adalah apabila batas pertumbuhan fisik maksimal yang bisa dicapai oleh seorang anak. Sementara kedewasaan rohani dalam tujuan pendidikan berarti mempunyai seorang anak untuk menolong dirinya sendiri ketika mengalami permasalahan dan mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Yang keempat, untuk membantu seseorang mencapai kesuksesannya. Meskipun sebenarnya pendidikan bukanlah satu-satunya hal yang menentukan keberhasilan tersebut. Kepandaian tanpa pembentukan karakter yang baik hanya akan menghasilkan sebuah ijazah, namun tidak menghasilkan generasi yang berbudi luhur. Yang kelima, untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan tujuan pendidikan yang tepat. Tujuan pendidikan akan menentukan keberhasilan dalam proses pembentukan pribadi manusia, tentunya diimbangi dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Yang keenam, untuk mempersiapkan anak didik supaya mampu memainkan peranan pada berbagai kondisi lingkungan hidup dengan tepat di waktu yang akan datang. Yang ketujuh, untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, kepribadian, serta peradaban yang bermartabat. Dengan kata lain, fungsi pendidikan yang utama adalah untuk memanusiakan manusia. 8. Untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Landasan pendidikan pasca reformasi itu meliputi satu, landasan filosofi, yaitu bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia. Yang kedua adalah landasan sosiologis, yaitu analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Yang ketiga adalah landasan kultural, kebudayaan, dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dari generasi ke generasi dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Yang keempat adalah landasan psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Yang terakhir adalah landasan ilmiah dan teknologis. Sekolah di Indonesia dijalankan oleh pemerintah atau swasta. Beberapa sekolah swasta menyebut diri mereka sebagai National Plus School, yang berarti mereka memiliki kurikulum yang berbeda dari apa yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Di Indonesia ada sekitar 170.000 sekolah dasar, 40.000 sekolah menengah pertama, 26.000 sekolah menengah atas, 84% sekolah tersebut di bawah Kementerian Pendidikan dan 16% sisanya ada di bawah Kementerian Agama.
Kemudian, sistem pendidikan di Indonesia dibagi dua, yaitu formal dan informal. Pendidikan formal itu adalah pendidikan utama seperti sekolah dasar, pendidikan kedua seperti sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Pendidikan yang lebih tinggi yaitu universitas dan lembaga. Pendidikan informal yaitu meliputi pendidikan dasar playgroup dan taman kanak, homeschooling, pesantren, dan pendidikan kesetaraan untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sistem pendidikan lain yang kami ketahui yaitu sistem pendidikan dengan demand, tenaga yang dibutuhkan oleh berbagai sektor ekonomi, tetapi juga karena muatan atau isi kurikulum yang tidak sesuai atau mengalami ketertinggalan dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan iptek. Pengajaran pendidikan pasca reformasi yang kami dapatkan ialah cara-cara belajar yang indoktriner dan menghafal sudah kurang cocok. Hal yang perlu dikuasai oleh peserta didik adalah informasi yang telah diolah sendiri atau belajar mandiri. Dengan sendirinya, cara-cara belajar dengan menghafal di luar kepala sudah tidak pada tempatnya lagi, termasuk cara belajar lecturing. Belajar mandiri atau independent learning harus dapat menggantikan cara belajar menghafal secara rote learning. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.